Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi yang penting bagi kita semua. Ada beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait persiapan tanggal 13 September 2021 besok ya. Tentunya hal ini sangat penting terkait banyaknya kisruh yang terjadi di media sosial maupun di grup WhatsApp para guru honorer yang merasa kebingungan dengan berbagai macam kejadian pada situs SSC ASN dan portal P3K Guru. Informasi pertama yang kami mau sampaikan adalah terkait adanya perubahan jadwal ya yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, di mana peserta yang sudah mendapatkan jadwal ya yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui portal yang sebelumnya nge-link ya ke IP 118 sekian pelamar P3K Guru, di mana di saat itu situs ini sempat diragukan oleh banyak pihak karena tidak menggunakan situs resmi Kemdikbud. Oleh karena itu, terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada halaman P3K Guru dan halaman pencarian daripada situs SSC ASN ini, maka Kemdikbud menjawab ya beberapa hal terkait hal itu. Pertama, kita lihat ada jawaban yang disampaikan. Nah, di sini disampaikan Bapak Ibu, sore tadi saya koordinasi ke BKPSDM terkait persiapan tes. Jadi, tentang lokasi ujian memang belum dikunci oleh sistem, jadi bisa berubah-ubah. Insya Allah per hari besok sudah dikunci dan bisa cek lagi di laman SSC ASN. Nah, ini dari koordinator P3K Kepulauan Riau ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu penyebabnya kenapa jadwal yang diposting di menu pencarian SSC ASN ini berubah-ubah ataupun menu pencarian yang ada di P3K Guru. Dengan adanya permasalahan ini, maka Kemdikbud websitenya sempat down ya, sekarang sudah mulai akses lagi, dan SSC ASN sendiri juga sempat down dan akhirnya sudah akses kembali sehingga kita dapat membukanya. Sehingga yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa setelah adanya kisruh itu, Kemdikbud mengganti ya Bapak Ibu, mengganti alamat pencarian portal daripada link untuk mencari data itu menjadi guru P3K Kemdikbud Go ID pelamar P3K. Jadi Bapak Ibu bisa mencari di sini, nanti sudah oke ya, sudah oke dan jadwalnya sudah tidak berubah-ubah lagi karena hari ini sudah fix. Jadi pastikan nanti alamat ini akan kami sertakan di kolom deskripsi. Atau Bapak Ibu jangan ragu lagi, akses saja di laman SSC ASN karena Bapak Ibu akan mendapati tempat lokasi ujian itu sudah fix. Di sini sudah tertera. Sebelumnya sini kosong. Ya, sebelumnya ini kosong. Kemudian masalah sesi pelaksanaan ujian, Bapak Ibu cetak saja lagi kartu peserta ujiannya. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan kartu yang baru ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat lokasi ujiannya sudah tertera di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang untuk Ibu Ani Budiarti ini. Kemudian informasi lainnya terkait dengan sesinya dan jadwal serta ruangan. Jadi sudah fix ya Bapak Ibu. Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, sekarang H-1 pelaksanaan ujian tanggal 13 semuanya sudah berjalan lancar. Kemudian informasi lain yang Bapak Ibu perlu ketahui, di saat adanya informasi terkait perubahan-perubahan itu, kemudian terkait jadwal yang berubah-ubah, maka di sini ada rilis ya, rilis portal baru. Di sini disebutkan sebagai pengganti daripada portal yang lama, yakni IP 118981667. Ini berganti dengan alamat yang ada di GTK Kemdikbud Go ID, diklat GTK P3K. Nah, ini sempat beredar kemarin meskipun banyak yang meragukan hal ini karena akibat hal ini akan adanya keraguan pencurian data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Tapi oleh karena itu, dengan rilisnya P3K Guru yang baru ini, maka pastikan Bapak Ibu hanya mengakses di laman ini dan pastikan cetak kartunya. Kemudian yang Bapak Ibu perlu ketahui kembali, di sini ada terkait informasi yang sangat berharga, ya ini untuk sertifikat vaksin ya. Teman-teman hati-hati, ditemukan situs farming ya atau situs bayangan yang palsu. Nama dan tampilannya persis, yakni situs Peduli Lindungi, tetapi ini palsu, yaitu alamatnya itu Peduli Lindungi A. Jadi ada A-nya ya, perhatikan URL-nya.
ada tambahan A di belakang. Ada huruf A-nya, situs ini mengumpulkan data-data pribadi kita. Jangan akses situs ini jika kalau ada dapat sebaran soal Peduli Lindungi ini, pastikan disuruh cek linknya, perhatikan linknya jangan sampai salah. Bapak Ibu yang berbahagia, pastikan persiapan P3K Guru ini juga Bapak Ibu memahami apa saja yang mau dibawa besok ya. Pertama, pastikan Bapak Ibu memiliki kartu peserta ujian, kemudian KTP, kemudian kartu deklarasi sehat ini yang sudah wajib dibawa. Kemudian sertifikat vaksin, ini siap-siap saja. Khusus bagi Jawa, Madura, Bali memang kewajiban ya. Tapi untuk wilayah lain, Bapak Ibu yang sudah vaksin siap-siapkan saja sertifikat vaksinnya agar tidak menjadi kendala. Toh di saat kita akan antigen gratis, di mana saat ini informasi antigen gratis sudah jelas juga. Masing-masing kabupaten kota sudah menyebarkan informasi ke setiap daerah. Sehingga syarat untuk antigen gratis itu ternyata juga meminta sertifikat vaksin. Mudah-mudahan semua dapat terselesaikan. Kemudian hasil swab antigennya yang harus dibawa ya. Kemudian masker face shield seperti biasa yang 3 lapis plus double ya. Kemudian ditambah hand sanitizer dibawa masing-masing. Kemudian alat tulis berupa ballpoint. Kemudian untuk pakaian ya, untuk pakaian menggunakan baju atas putih bawahan hitam, bukan kain jean. Sepatu pantopel warna hitam. Kalau yang menggunakan kerudung maka menggunakan baju putih panjang, kemudian jilbabnya warna hitam. Itu informasi disampaikan terkait pelaksanaan seleksi P3K maupun CPNS ya, sebenarnya sama. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi terkait dengan perubahan-perubahan yang mungkin masih diragukan, Bapak Ibu dapat berkonsultasi ke helpdesk yang sudah dipaparkan oleh Bapak Muhammad Ridwan. Di sini disebutkan bahwa kalau ada masalah-masalah lagi dapat mengakses ke laman ini, akses ke Kemdikbud. Artinya ada yang memang sebagian yang mungkin masih mengalami kendala, terutama Bapak Ibu yang tercantum bahwa dia tidak mengikuti seleksi tahap 1. Sebagaimana video yang sudah kami bahas sebelumnya, Bapak Ibu yang mendapati informasi bahwa belum mengikuti tahap 1 berarti Bapak Ibu masuk dalam kelompok yang 4 kategori yang tidak bisa mengikuti P3K tahap 1, yaitu yang pertama guru swasta, kemudian kedua lulusan PPG, yang ketiga adalah Bapak Ibu yang kebetulan waktu itu punya formasi di sekolah asalnya tetapi tidak diambil, malah mengambil formasi yang ada di sekolah lain, karena mengingat waktu itu sistem menawarkan mapel ataupun formasi yang linier kepada mapel kita, tetapi kita mungkin tidak berminat, maka itu tidak bisa. Artinya memang kita tidak bisa melangkah ke sekolah lain kalau seandainya formasi di sekolah kita ada. Dan ini dibatalkan oleh Kemdikbud. Kemudian yang keempat adalah mereka yang sama sekali tidak ada formasi, baik itu di sekolah induk maupun di sekolah lain. Artinya memang kosong formasi. Itu 4 kategori. Kalau Bapak Ibu mengalami hal itu, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan TUK untuk ujian. Dan dalam menu pencarian ini, Bapak Ibu akan mendapati bahwa yang bersangkutan belum mengikuti seleksi P3K tahap 1 seperti tampilan ini ya Bapak Ibu. Anda bukan peserta seleksi tahap 1. Jadi kalau seperti ini berarti Bapak Ibu masuk dalam 4 kelompok tadi. Demikian informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagikan kepada rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.